Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya lagi ada di tempatnya Wawan Wah. Saya pengen bertemu dengan dia, ingin berbicara, dan saya pengen tahu dia punya cerita apa untuk hari ini. Ada Acong ini. Awan. Oh, sehat. Alhamdulillah. Waduh, jauh-jauh ya nepi ka dia. Ini teh apa, Awan? Terong. Buat Di sayur. Coba di dia mah Cong banyak. Ya, tuh ada kebun terong. Ini teh jadi namanya teh apa ya? Jadi ada kebun jagung. Nah, di bawahnya itu ditanemin terong. Atau biasanya cengek, cabai. Iya. Oh, berarti Awan di sini ngebon juga? Iya. Petani saya mah. Petani. Anak Petani yang petani. sangat rock and roll. Iya. Jadi kalau kita balik lagi ke kampung mah ya kita jangan melupakan pekerjaan di kampung. Oh, adalah bertani. Betul. Iya. Ini sama. buat dimakan langsung di gini? Enggak. Nanti dimasak, bisa di balado. Bisa di balado. Iya, nanti kita masak. Oh, siap. Saya pengen tahu cerita Awan ya. Oh, boleh atuh. Kalau gitu kita cari tempat di mana? Ayo. Mana? Bisa ada saung di sini banyak. Di saung Mau di aja. rumah juga nggak apa-apa. Saungnya gelap atau terang? Ya boleh dibikin gelap, boleh. Tergantung. Biasanya kalau ada perempuan gelap. Tapi kalau tamunya cowok terang. Ya. Ayo, mari kita dekat yuk. Ayo. Bagaimana sih cerita Awan masih bisa bertahan hingga saat ini untuk Berkesenian. Jadi Acong Ari berkesenian mah gitu. Lamun ku Acong di lenyepan, jadi dipahami gitu. Seni mah ya selalu berdampingan dengan kehidupan kita. Yang namanya seni itu, jadi saya tidak setuju kalau seni itu dikotakan, maksudnya berbeda dengan agama, berbeda dengan budaya, bahkan ada seni itu sebagian dari budaya gitu kan. Seni buat saya kehidupan, apapun itu pasti ada nilai seninya. Berarti sangkut pautnya ada ya, Bang? Iyalah, masak, ada seni memasak. Kamu bikin program di TV kan ada Master Chef. Iya, itu kan seni. Seni memasak. Iya, kalau tidak pakai seni itu nggak bakalan nggak kenyang bisa. Emang ya. Nggak kenyang itu. Gitu. Iya. Agama juga sama, adan coba kalau tidak pakai seni nggak enak, nggak masuk ke sini. Suara-suara yang ini. Ya, makanya saya mah ya seni itu ya tidak bisa lepas lah dari kehidupan kita. Makanya setiap hari berkesenian, setiap saat berkesenian. Setiap hari adalah seni. Iya, betul. Berarti sampai saat ini tuh Awan itu masih tetap bertahan tuh karena seni itu adalah bagian daripada hidup. Daripada hidup. Pelajaran apa sih yang Awan dapetin gitu dari mulai proses apa hingga saat ini? Bisa seperti ini teh gimana dah? Menurut saya mah tetap. Saya mah dari dulu juga seperti ini. Emang ada perkembangan gitu? Menua lah sekarang ya, jadi menua. Jadi gimana Cong, maksudnya seperti ini tuh? Ya sekarang gini, Awan kan sekarang misalnya ngeliat kan udah punya pikiran di mana ya tadi ya saya mah hidup saya adalah kesenian saya. Artinya kesenian adalah bagian daripada kehidupan saya. Berarti kan proses untuk mendapatkan kalimat itu teh Awan pasti kan dapat lah yang namanya menurut pernah terjadi. Sering. Terus misalkan ngancap nuhun ada. Terus misalkan hanya Awan ini hanya oleh-oleh, tapi dengan konsisten Awan terus menjalani itu dan keyakinan apa sih misalnya yang bisa Awan tetap bertahan gitu bahwa hingga pada akhirnya Awan begini. Oke, secara garis besarnya ya ikhlas lah. Jadi
kita berkesenian itu yaitu tidak mengharapkan kita untuk dibayar untuk apa, itu malah nanti ya. Jadi nomor 2 lah. Jadi ketika pekerjaan kita sudah selesai, pekerjaan kita misalkan diterima sama orang lain, ya otomatis lah orang lain juga akan menghargai kita, baik itu dari finansial atau apapun lah, menghargai kita. Jadi menghargai itu tidak hanya berbentuk finansial, uang gitu kan, tapi nyata teh anu nganuhunkeun anu naon. Nah itu saya lebih menghargai daripada yang menipu. Bantosan kumaha emang ceritanya kumaha nu ada kumaha bantosan lah ya syuting emang ada sponsor taya gitu ya cenah gitu ya, sponsor nggak ada gitu kan, nggak ada lah, nggak ngasilin gitu ya. Nah ternyata setelah syuting ternyata gede atau jong gitu ya. Ya lebih baik ya yang itulah, misalkan ya saya mah lebih baik banyak ngebantu lah, terutama kawan-kawan gitu kan. Istilahnya kita cukup makan aja juga udah senang. Cukup kan ya? Iya, cukup beli mobil, cukup beli mobil, di rumah, di tanah nambahin lagi. Ya cukup ya mak. Ya. Yang penting cukup. Itu mau kembali lagi lah sama yang di atas, ya. betul. Jadi yang nganggur juga banyak, yang kaya Ya sih. ya udah ada rezekinya masing-masing. Yang kaya mah kadang-kadang kalau kerja nggak butuh uang ya. Udah nggak butuh teman yang kaya itu. Butuh teman. Butuh teman yang kaya. Yang kaya butuh teman ya, karena nggak butuh uang ya. Iya. Kalau sama alhamdulillah teman banyak, kawan banyak. Cuma Uang saya juga butuh banyak. waktu sekarang itu. Oh karena Untuk bersilaturahmi susah banget sekarang. karena uang udah punya, teman udah punya, waktu nggak ada. Waktu untuk ketemu teman-teman itu susah. Awan kan dulu teh punya teman duet kan. Hmm. Nah, teman duet Awan itu sekarang kemana? Ada masih bareng sama saya sampai Masih saat ini. bareng. Koko, Mang Koko, Heeh. Mang Koko masih. Mang Koko masih, walaupun ya sekarang dia itu lagi menjalani nasibnya. Takdir, bukan nasib, takdir. Lagi menjalani takdir yang diberikan oleh Tuhan untuk menjadi seorang linmas, hansip. Jadi bukan karena disuruh supaya wah katuliskan juri gitu. Bukan, tapi ini menjalani takdir. Gimana? Jadi banyak Cong, semuanya juga nggak percaya kalau dia itu menjadi Linmas. hansip. Ya, dikiranya tuh berperan. Itu bener-beneran sih. Bener sekarang mah. Kalau dulu cuma berperan di panggung Oh dulu. atau di frame lah gitu kan ya. Sekarang jadi hansip beneran. Nah ini bisa gitu bang. Ya itulah takdir lah. Saya juga nggak ngerti seorang Koko itu bisa jadi wah jauh lah. Dulu mah dia untuk jangankan jadi hansip, jadi tentara atau polisi aja saya nggak ada pikiran dia buat kesana. Karena dia mampu jadi polisi, jadi TNI mampu. Mampu ya. Tapi karena takdirnya harus jadi hansip, jadi ya wayahnya dia harus menjalani. Itu gara-gara dulunya waktu. Tapi dia senang enjoy sekarang menjalani itu. Ya, kalau nggak enjoy nggak bakalan bertahan. Dia udah pandemi hampir 2 tahun. 2 tahun. Hampir 2 tahun jadi hansip di Kabupaten Bandung. Saya sangat support. Jadi dia bikin program apapun saya selalu jadi tim kreatifnya. Oh iya iya. Saya selalu bantu. Tapi kalau dia ada program di kampung jadi linmas, Awan suka jadi kreatifnya enggak? Iya. Oh gitu. Iya. Masih ide. Kamu gimana? Ada Apapun sharing. paling? Oh. Dia ada tugas nih kayak sekarang kemarin PPKM harus jagain misalkan di pos berapa, gimana di Kopo. Nah, saya ngasih masukan bagaimana kamu cara memperlakukan orang-orang yang memang terkena razia, misalkan nggak pakai masker. Apakah harus represif atau apa? Itu saya selalu ngasih masukan. Tapi dia lebih pintar lah dia, lebih karena tetap jiwa seninya kan tinggi. Makanya di hansip juga dia di hansip kebudayaan. Dia megang kebudayaan. Asli. Itu dibikin. Hebat, kreatif Kabupaten Bandung itu memang kreatif. Baru itu memang. Baru. Kok jadi hansip kebudayaan tuh baru. Baru. Jadi di bidang kebudayaan yang memang di dalamnya ada kesenian, ada apapun termasuk pecinta alam dan sebagainya. Jadi Mang Koko itu ngejagain kebudayaan, budayawan dan sebagainya. Betul. Sebagai penjaga. Ya. Jadi menjaga masyarakat yang
di dalamnya itu seniman apa, tetap dia yang sosialisasi. Oh, kirain Acong tuh linmas itu yang ngejagain warga sekitar, rumah, komplek, tempat desa. Enggak juga, itu banyak tugasnya. Banyak tugasnya. Dibagi-bagi. Tapi itu latihannya kayak militer nggak sih, Bang? Pendidikannya iya. Pendidikannya kayak Iya, militer? kayak militer, sama kayak pendidikan polisi. Udah 2 kali pendidikan Mang Koko itu. Bang Koko kan tampan ya? Iya, tapi kan nasibnya Hansip. Nasib. Jadi apakah yang tampan itu harus jadi model? Enggak, maksudnya mungkin dia bisa jadi kerja di kantor gitu, pilihannya gitu. Ya kan pilihan. Tulisan juri itu Iya, dituliskan juri. tuliskan juri. Dituliskan juri. Jadi ketampanan itu ya tidak tidak menjamin lah seseorang untuk membuat sukses di bidang apa tidak. Kalau suksesnya harus di bidang linmas ya udah di sini. Ya tapi masih tetaplah kayak ini aja proses di sini gitu kan, syuting hampir seminggu 2 kali ya dia tetap hadir. Dia tetap menyumbangkan karyanya, dia bikin skrip, bikin naskah, bikin cerita. Tapi kalau ngomongin sekarang Awan syuting ya, di kontennya Awan tentang di Aldo Channel ya, kenapa Awan harus bikin drama Sunda? Drama Sunda. Ya kan drama Sunda kan ya? Iya, karena saya orang Sunda. Kalau saya orang Batak mungkin akan ada drama Batak. Itu yang pertama ya. Karena lebih dekat, Cong. Pendekatan bahasa, culture apapun gitu kan lebih dikuasai. Terus tempat juga saya punya sendiri gitu kan sebagai identitas lah. Sebagai identitas saya orang Sunda, lahir di Sunda, gitu, besar di situ. Ya otomatis setiap karya teh berbuat sesuatu pasti ada yang tidak bisa dilepaskan. Saya di Jakarta, saya ngomong bahasa Betawi, tetap mereka itu nggak bilang saya orang Betawi, orang Bandung pasti. Orang Sunda. Logat ya. Logat itu tidak bisa dibohongi. Ya. Dialek. Makanya ya kemanapun ya tetap ya udahlah. Saya mah mending bawa identitas. Berarti Identitas sepenting sendiri. apa ya identitas Kesundaan bagi Awan? Penting banget lah, karena dari mulai saya lahir gitu kan nyampe saat ini ya tidak terlepas lah, dari mulai saya belajar baca, saya belajar bermain kaulinan Sunda gitu kan. Jadi kalau ngomong orang Sunda harus tanya dulu, Cong. Kamu orang mana? Orang Sunda. Buka kebun seberapa hektar? Pepelakan naon? Gitu ya. Tanya, buka sawah tuh. Kalau nggak Gitu. punya itu semua, Ya berarti lain orang Sunda. orang mana? Itu perlu dipertanyakan kesundaan anak gitu. Kesundaan. Orang Sunda mah pasti tidak jauh, pasti bertani. Jadi nggak jauh dari lingkungan lah, dari dunianya gitu, dari semestanya. Makanya jarang betah orang Sunda itu kalau di kota. Dulu emang pernah kerja di Jakarta? Pernah berapa kali, waiter pernah, main juga pernah, produksi pernah. Jadi apapun dipelajari gitu. Jadi tidak hanya jadi talent misalkan, jadi artis gitu, enggak, saya mah. Jadi semuanya dilakukan gitu, harus bisa. Dipelajari, dikerjain gitu. Betul. Awan gaulnya kayak gimana berarti ya? Gaulnya sendiri. Jadi saya itu karena bukan kecewa ya, tapi karena tidak ada partner orang yang memang diajak untuk di sini untuk dibawa ke sana. Koko sendiri pun dia tidak mau untuk hidup di Jakarta. Jadi ragu lah untuk bisa bertahan hidup di Jakarta. Ya otomatis saya ngajak si Anu nggak mau, ya udah sendiri ya. Survive sendiri. Belajar semua. Akhirnya sampai saya bekerja sama dengan TV ini sampai ketemu dekat sama Kang Sule. 2016-2017 tuh. Pernah dekat sama Kang Sule juga. Pernah. Itu ketemu di net karena saya kebetulan lagi kerja sama TV Net dulu untuk bikin program. Kebetulan saya kerja di salah satu PH ternama di Jakarta. Harus kerja sama dengan televisi net. Bikin program jalan. Alhamdulillah lah. Jadi nambah lagi silaturahmi tuh, gitu kan. Iya. Ketemu lagi sesama Yang orang penting Sunda. mau dulu ya. Mau dulu. Yang penting mau dulu. Bukan masalah bisa atau enggak. Iya. Kita lahir ke dunia pun nggak bisa apa-apa, cuma bisa nangis mungkin ya. Iya.
sama nyusahin. Iya gitu. Berarti Lang Buana Awan itu dari mulai panggung, radio, televisi hingga sekarang bikin channel sendiri dengan konsep latar belakangnya Tatar Sunda. Betul. Dan hingga saat ini terus masih konsisten itu. Apa cita-citanya dulu hingga Awan sekarang sampai saat ini? Cita-cita mah justru saya itu nggak punya cita-cita, Cong. Yang bikin saya seperti ini tuh karena saya nggak punya cita-cita. Saya berjalan aja. Apa yang saya mau, apa yang saya bisa, saya jalani. Itu aja. Oh, berarti lebih lihat apa yang di depan mata aja ya? Iya, untuk urusan nantinya, oh teknya saya di sana, oh berarti cita-cita saya ini. Itu aja. Oh gitu. Iya, karena saya jadi penulis aja saya emang nggak ngimpi-ngimpi acan, nggak ngimpi-ngimpi banget gitu kan. Nggak ada untuk jadi penulis. Nggak ada, saya harus sekolah ke sini jadi nulis, nggak ada. Oh, nggak ada. Saya udah ngalir aja. Jadi apa yang ada di depan? Masuk ke kampus kesenian aja kan saya mah ketipu. Nah, Naik Damri ke Bandung. Lihat dia tiap naik Damri itu mau ke alun-alun. Lihat yang suka yang lari-lari itu di depan kampus. Wah, karena dulu saya suka olahraga kan, suka voli, suka main bola. Atlet voli dulu Bang. Wah, ini kampus olahraga kata saya. Di situ. Ternyata teater. Tapi di sini Awan udah berapa tahun sih ngebangun tempat ini dengan cara Awan sekarang, kesenian Awan? Kalau di sini kan dari kecil saya dari di sini. Tapi saya bikin sanggar di sini namanya Pusat Konservasi Seni Budaya. Konservasi kayak ini. Konservasi Seni Budaya Wahana Satya Sunda namanya. Kenapa Awan Singkat WSS. Kenapa pakai konservasi? Ya kan konservasi itu tempat pencarian atau bukan, konservasi itu kan lebih ke menyelamatkan lah, lebih menyelamatkan tradisi-tradisi yang dulu ada sekarang tidak ada dan sama saya dibikin lagi. Oh, dibangun lagi, dikembangin lagi. Acong kalau tahu sejarahnya ini yang kita duduk ini teh orang sini juga mungkin nggak tahu ini namanya apa itu? Ini kita nama kampung itu namanya Cikubang. Nah, di mana yang namanya Ci itu berarti ada cai, ada air. Di mana airnya? Itu di sini. Oh, kubangan air. Kubangan air itu di sini. Bendungan. Tiap 5 tahun sekali itu mata air itu di sini keluar banjir. Makanya yang bikin rumah di sana mereka tidak tahu, tidak nanya dulu. Kalau air ini keluar, rumah yang di sana itu pasti kebanjiran. Karena jalurnya. Jadi saya namakan di sini WSS Wahana Satya Sunda. Yaitu untuk memberikan motivasi buat saya buat setia kepada kesundaan saya, gitu aja. Setia kesundaan. Begitu. Yang setia tuh langka ya. Iya itu. Ya, saya juga kalau ke Jakarta hampir tidak setia. Hampir saya di sana membesarkan budaya Betawi. Ya, hampir ya. Hampir dengan lu gua tong kan? Hampir saya tidak setia kepada kesediaan saya. Tapi untung logat saya itu tidak bisa dibohongi bahwa saya orang Sunda ya. Akhirnya udah kalau orang tahu, bahkan nama saya juga kan disamarkan apa itu kan untuk menyamarkan supaya orang tidak tahu saya sebenarnya orang mana gitu kan. Awan teh nama aslinya teh Wawan Aldo atau Wawan Wah? Wawan Aldo Supriyatna. Oh, Wawan Aldo Supriyatna. Terus wahnya dari? Itu mah di kampus. Wah. Karena kalau itu saya suka wah. Masa? Wah. Jadi saya itu orangnya gampang gampang terpesona gitu kalau orang lain takjub gampang takjub. Wah. Jadi Wawan wah itu di kampus aja. Tapi nggak ada yang bagus ya ngasilannya tuh ya. Kayak di sini karena saya udah beda lagi. Apa? Toing apa toing? Toing nggak tahu. Toing artinya? Nggak ada artinya. Gara-gara? Itu gara-gara mereka itu suka bermain di sini tuh. TikTok mungkin. Bukan.
kan ada kalau belajar dulu mah ada buku sekolah ini Budi, ini Bapak Banu, ini Bapak Toing. Nah, itu dari situ si Toing gitu. Malah yang di Landi Pak Banu itu ada kepala sekolah saya waktu SD. Oh, berarti sebutan itu kalau sebenarnya itu lanian loh ya. Landia. Lanian teh jadi di sini Toing, kalau di Bandung wah. Karena wah, di kampus itu kan. wah. Gitu kan. Itu melekat ya. Melekat. Apa jadi nama panggung mungkin pernah? Enggak. Kalau di nama panggung mah justru lebih ke nama Aldo itu. Aldo. Berarti nama jadi Wawan Aldo Supriyatna. Aldo itu nama asli berarti ya? Oh, enggak, sebetulnya banyak. Nih. Bikin bingung. Rumit. Urusan nama itu rumit. Gimana? Saya udah tahu ya, nama saya itu di apa? Ijazah, bukan ijazah. Yang lahir itu akte. Nah, akte Wawan Supriyatna. Oke, ini nama saya. Tiba-tiba saya kelas berapa nemu lagi tuh surat. Kena lahir. Tanggalnya sama, bulannya sama, tahunnya sama, namanya beda. Nana Supriyatna. Wah, ini siapa? Saya tanya ke ibu, itu nama kamu. Lah, terus ini siapa? Nana Supriyatna. Nama kamu. Terus? Ya, banyak. Pas ke Jakarta pertama, itu nama Aldo itu justru yang ngasih itu si Koko, partner saya. Itu gara-garanya itu kenalan sama cewek di Dago dulu. Di Monumen Perjuangan. Oke, terus kenalan sama dia itu, kenalan si Koko ada cewek gitu kan. Waktu semester berapa itu ya, semester 4 lah, semester 3 semester 4. Waktu menyandang gelar Wawan Wah tuh. Wawan Wah. Nah, mainlah ke sana tuh, nongkrong sering. Ada cewek kenalan, si Koko kenalan, Radit yang kenalan. Nama palsu dia kan. Radit. Harus mikir nih kan, improvisasi. Udah Aldo gitu. Dulu Aldo dan Radit. Sering gue ketemu sama cewek itu teh. Aldo Radit lah. Itu fake name ya? Fake name sebetulnya. Nah, si percaya orang tuh. Si Koko sering itu kan kalau manggil itu Aldo aja. Hingga di kampus gitu ada banyak ya, kayak mahasiswa baru apa taunya Aldo namanya. Ya, awalnya mungkin bercandaan mungkin ya. Bercandaan. Awalnya bercandaan ya. Awalnya mah jadi ketawa-ketawa, tapi lama-lama orang tuh nanggapnya serius. Betul. Jadinya Aldo. Oh. Jadi banyak kayak yang di Jakarta gitu kan, tiba-tiba ini sama Mas Aldo bukan? Lah, ini tahu deh. Mau nyebut bukan, itu pernah gitu kan, ya diiyain aja. Itu pernah niatnya dia Aldo mana mungkin, akhirnya saya yang dapat jawaban. Sempat ada tersirat kata-kata dari siapa, Shakespeare. Ya, Shakespeare itu berkata apalah arti sebuah nama. Ya udah, itulah jadi apalah arti sebuah nama. Yang pernah bagaimana sikap kita terhadap sesama, udah itu aja. Ya. Apalah arti sebuah nama, yang penting apa sikap kita kepada sesama manusia. Iya. Jadi saya banyak pelajaran, Cong. Jadi kenapa saya di Jakarta gitu ya, banyak pelajaran. Cenah orang Sunda mah kalau mengisi di Jakarta sok aing-aing, sok silih dedetkeun lah nama gitu. Nah, itu justru sama saya bagaimana ini supaya bertolak belakang. Saya mah jangankan ke orang Sunda, yang bukan orang Sunda pun ya tetap saya mah harus bisa bantu ketika ada peluang, ya pasti, karena sesama ya. Saya pernah, Cong, tapi orangnya sekarang sudah meninggal. Anak itu saya udah kerja di PH, itu udah kerja hari Jumat, ingat orang lain Jumatan, saya enggak, ke warteg lapar, makan di warteg. Tiba-tiba ada anak masuk ke warteg, ikut makan. Habis makan biasa, bang pinjam koreknya, saya kasih lah. Nanya, bang kerja di mana? Oh, di sini. Oh, saya juga cenah 4 bulan ke belakang saya ngasih lamaran ke situ, tapi belum ada jawaban. Dia udah ngelamar ke perusahaan yang saya kerja itu, tapi nggak ada panggilan katanya. Terus sekarang mau kemana atau habis dari mana? Ya nyari kerja, belum dapat. Udah berapa bulan dia nyari kerja belum dapat.
emang kamu bisa apa gitu kan, spesialisasinya apa. Maaf nanti bukannya nggak bisa apa-apa, tapi saya harus tahu dulu. Oh saya bisa bikin film pendek. Wah ini ada nih peluang gitu kan, kamu beneran mau kerja ya udah ikut saya. Kebetulan saya itu memang harus nyari partner 3 orang lagi waktu itu untuk bikin satu buah produksi. Itu nggak mungkin kan sendiri, nggak mungkin. harus ada orang-orang kreatif itu 5 orang Ya. ya. Saya kekurangan 3 orang lagi kalau nggak salah waktu itu, 4 orang lagi, baru saya sendiri yang ngerjain program itu. Akhirnya saya bawa ke produser saya, ke eksekutif produser. Saya bawa, siapa ini? Teman saya, kata saya. Ini mas teman saya yang di Jakarta, alhamdulillah ketemu. Oh gitu, ya udah langsung aja ke HRD, tanda tangan kontrak. Langsung dia dapat kerjaan hari itu juga. Ya, bang ini gimana ya? Aku jadi gugup. Kamu harus seneng, kamu dapat kerjaan hari ini. Ini gimana kontraknya? Terserah kamu butuh duit berapa, udah tanda tangan aja. Akhirnya dia bekerja jadi partner saya. Saya cabut waktu itu, dia ikut cabut. Wah saya marahin. Kenapa? Kamu kan nyari kerjaan, kenapa sekarang keluar? Ya kan akan keluar. Gimana ini? Bukan gitu. Udah kamu kerja aja di sini. Gak ada hubungan dengan saya kan? Kalau kamu masih nyaman, silakan kerja di sini, masih pengen ada penghasilan dari sini, kamu kebutuhannya kan duit, uang, ya udah kamu bekerja dengan baik. Akhirnya dia nggak jadi keluar tuh, dia kerja. Sampai dia ada, Kang ini saya ada di Global TV, Kang saya oke. Saya kenalin di sana. Dia megang Indonesian Idol kemarin terakhir dan meninggal kecelakaan di jalan, pulang syuting katanya. Padahal dia paling apa ya, orang menurut lah ya. Iya pekerja lah. Dia profesional. Banyak kawan-kawan di Jakarta yang bukan orang Sunda justru yang sekarang malah jadi saudara. Banyak. Jadi Awan itu mematahkan pepatah orang-orang dulu tentang orang Sunda itu kalau di lembur orang lain atau di kampung orang lain bakal aing-aing. Aing-aing. Padahal sebenarnya Awan mematahkan itu. Iya. Ternyata enggak gitu. Enggak. Justru sama bagaimana, makanya ada JKT 212. Oh iya. Ya. JKT orang Bandung yang di Jakarta. Iya. Alumni kampus kita. Iya. Makanya direkrut itu ya supaya sebetulnya untuk melawan itu, supaya kita tetap ada circle-nya, tetap ketika di Jakarta pun kita punya rumah gitu. Jadi kemana-mana kita ngumpul kan, sering makan bareng apa. Iya. Ya untuk itu, untuk menjaga silaturahmi. Sebagai donatur utama. Jadi saya tidak kenal itu adik kelas atau kakak kelas. Nah, di situ kita sama ya. sama gitu kan, saling bantu, saling apa. Ya itu yang saya harapin itu. Jadi ketika yang memang derajatnya sudah tinggi, sudah jadi produser, sudah jadi apa, jangan lupa dong sama yang di bawah. Iya, oh kita itu talent punya si Anu nih, punya si Anu. Iya. Daripada ngangkat batur, kalau diangkat tuh kan dia juga bisa percaya diri apa, bisa terkenal. Iya, bener gak? Iya. Iya. Oh si Anu ini dari dulu kreatif aja. Cobalah jadiin dia produser. Nah, ya. mampu, pasti dia juga punya tanggung jawab kan. Itu. Asal jangan pernah putus asa dan jangan mudah menebak ya. Betul. Menilai ya, jangan Betul. mudah menilai. Saling support, saling percaya. Jadi ketika orang tidak bisa sesuatu, akan bisa menjadi sesuatu kalau kita dukung. Gitu. Jadi jangan dipatahkan. Jangan. Tapi support ya. Support. Kasih pandangan. Kasih pandangan. Supaya dia tetap loyal. Oh iya sih. Karena yang saya rasa itu sih. Sampai saat ini nih Awan, sekarang nih kira-kira Awan punya harapan apa ya? Harapan apa untuk masa depan dan juga untuk sesama dan juga untuk keluarga? Ya, yang sekarang Awan lagi pikirin itu apa? Sama bagaimana tempat ini bisa berjalan kembali seperti sebelum pandemi gitu kan. Nantinya itu bisa lebih banyak lagi kegiatan di sini, tidak hanya sekedar kesenian aja. Oh berarti di sini tempat areanya berkumpul. Betul. Jadi sebelum pandemi itu hampir setiap malam, hampir setiap hari itu ada kegiatan apapun. Mau itu latihan kesenian, untuk ngaji, apapun itu ya. Iya, apapun. Yang penting ada tempat workshop berkumpul ya. Misalkan ada kelompok tani di sini sharing ngebahas
masalah pertanian apa gitu kan banyak. Jadi lebih pada bagaimana masyarakat ini tuh bisa hidup tapi Betul. secara bagaimana kita menjadi makhluk sosial. Ya, Kembali lagi. ya, Gitu ya. dan terus meningkatkan taraf hidup masyarakat di sini. Kan Ya, penghasilannya dari pertanian. ya. Udah hidup mereka Iya. dari hasil pertanian, Tinggal tapi ilmunya. bagaimana meningkatkan supaya lebih sejahtera lagi gitu kan. Jadi bagaimana mempunyai manfaat lebih lah. Oh iya sih, kalau emang tempat ini banyak orang datang dari mana, ada banyak pengalaman ya. Betul. Bertemu, ngobrol, pada akhirnya mereka jadi punya ilmu tambahan sama. Itu Ya. yang membuat mereka tetap Jadi bagaimana kita menyinkronkan juga dengan pemerintahan di sini, Hmm. dengan kepala desa. Kan si kepala desa ini pengen di sini itu bikin desa wisata. Sementara kan belum ada. belum ada. Nah, jadi harus pinter-pinternya si kepala desa di sini itu ya harus mencari potensi yang paling menonjol di sini apa? Oh iya. Kesenian. Ya udah itu bagaimana si kesenian itu menjadi desa wisata. Desa wisata. Heeh. Tempatnya udah ada, tinggal didukung lah. Tinggal gitu ya. Oh, Awan. Itu harapannya ya. Ya. Awan, nuhun pisan ya untuk obrolan hari ini. Sama-sama, Cong. Keren banget ya. Itu penting banget. Jadi mematahkan bagaimana pandangan negatif menjadi positif. Positif. Energi negatif bagaimana bisa menjadi energi positif. Hari ini saya mendapatkan cerita yang sangat luar biasa bagaimana Awawan ini memiliki satu pandangan yang menarik tentang apalah arti sebuah nama jika kamu bermanfaat untuk sesama. Siap.